Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pecahan senilai. Sebelum kita mulai membahas tentang pecahan senilai, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama adalah gambar pizza yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Gambar kedua adalah sebuah apel yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dan gambar ketiga adalah kue yang dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Ketiga gambar tersebut adalah contoh benda yang berkaitan dengan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa berkaitan dengan pecahan? Ada yang tahu kenapa? Ya, karena benda-benda tersebut dipotong menjadi beberapa bagian sama besar. Kata kuncinya dipotong menjadi beberapa bagian sama besar. Mari kita ingat kembali. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Angka yang di atas adalah pembilang dan angka yang di bawah adalah penyebut. Untuk lebih memahami lagi mengenai pecahan, coba perhatikan contoh berikut. Bu Guru mempunyai pizza yang telah terpotong menjadi beberapa bagian sama besar. Sekarang kita coba hitung keseluruhan. Berapa bagian keseluruhannya? 1, 2, 3, 4. Keseluruhan ada 4 bagian. Jika satu bagian Bu Guru ambil, satu bagian ini dapat dituliskan dalam bentuk pecahan. Bagaimana cara menuliskannya? Yang pertama, berapa bagian yang kita ambil? Ya, yang diambil adalah satu bagian. Dan satu bagian ini kita tuliskan sebagai pembilangnya. Terus, dari mana kita dapatkan penyebutnya? Penyebutnya kita dapatkan dari keseluruhan bagian. Ada 4. Kita tuliskan di bawah 4. Jadi, pembilang kita dapatkan dari bagian yang diambil dan penyebut kita dapatkan dari keseluruhan bagian. Di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Aira dan Amira membeli donat dengan ukuran yang sama. Aira memotong donatnya menjadi 2 bagian dan Amira memotong donatnya menjadi 4 bagian. Kemudian Aira memakan 1 bagian donatnya dan Amira memakan 2 bagian donatnya. Sekarang mari kita bantu Aira dan Amira menuliskan bentuk bilangan pecahan dari masing-masing donat yang belum mereka makan. Untuk mempermudah, donat Aira dan donat Amira kita gambarkan dalam bentuk lingkaran. Gambar yang diarsir adalah bagian donat yang belum dimakan. Dan gambar yang tidak terarsir adalah bagian yang sudah dimakan. Sekarang kita coba tuliskan bentuk pecahan untuk donat Aira dan Amira yang belum dimakan. Tadi yang belum dimakan, yang diarsir atau yang tidak diarsir? Ya, benar, yang tidak diarsir. Caranya seperti apa?
menuliskan bentuk pecahannya. Caranya sama seperti tadi. Untuk pembilang, kita ambil dari bagian yang belum dimakan. Berarti yang diarsir ya, ada berapa bagian? Ya, benar, 1 bagian. Kita tulis pembilangnya 1. Dan untuk penyebutnya, kita ambil dari keseluruhan bagian. Kita hitung bersama-sama, keseluruhannya ada berapa bagian? 1, 2. Kita tulis sebagai penyebutnya. Ada 2, berarti donat Aira yang belum dimakan dalam bentuk pecahan ditulis 1/2. Selanjutnya, donat Amira. Caranya sama seperti tadi. Untuk pembilang, kita ambil dari bagian yang belum dimakan. Kita hitung bersama. 1, 2. Kita tulis di pembilangnya 2. Dan di penyebutnya, kita ambil dari keseluruhan bagian, yaitu ada berapa? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Kita tulis penyebutnya. Di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut berikutnya. Kita memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Anak-anak mungkin masih bingung, maksudnya seperti apa pecahan senilai itu? Untuk mempermudah anak-anak memahami, kita gunakan contoh soal yang tadi, donat Aira yang belum dimakan. Ada 1/2 bagian, dan donat Amira yang belum dimakan adalah 2/4 bagian. Yang pertama, Aira 1/2 bagian, Amira 2/4 bagian. Sekarang, apakah pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4? Nah, untuk menentukan pecahan itu senilai atau tidak senilai dapat digunakan 3 cara. Cara pertama yaitu menggunakan gambar. Cara kedua menggunakan perkalian, dan cara ketiga menggunakan pembagian. Kita mulai dengan cara pertama. Cara pertama menggunakan gambar. Nah, ini gambar donat Aira yang belum dimakan, itu bagian yang diarsir 1/2. Dan gambar berikutnya adalah gambar donat Amira yang belum dimakan, yaitu bagian yang diarsir 2/4. Apakah 1/2 senilai dengan 2/4? Nah, di sini kata kuncinya. Sebelumnya, kita perhatikan terlebih dahulu bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir memiliki bagian yang sama besar. Jadi, dapat kita tulis. Nah, ini kata kuncinya dulu. Kata kuncinya memiliki bagian yang sama besar. Dapat kita tulis 1/2 sama dengan 2/4. Atau 1/2 senilai dengan 2/4. Menggunakan gambar sudah paham caranya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggunakan perkalian. Kita ingat kata kuncinya. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama, kecuali angka 1. 1/2 senilai atau tidak senilai dengan 2/4, kita kalikan kecuali angka 1.
Berarti kita coba dengan angka 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Benar kan? Terus yang bawah kita juga kalikan dengan angka yang sama. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Dapat disimpulkan 1/2 sama dengan 2/4 atau 1/2 senilai dengan 2/4. Ini cara yang kedua menggunakan perkalian. Selanjutnya cara yang ketiga menggunakan pembagian. Diingat kata kuncinya. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama kecuali angka 1. 1/2 apakah senilai dengan 2/4? Karena pembagian kita mulai dari angka yang lebih besar. Jadi 2 dibagi dengan 2, nilainya adalah 1. Penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. 4 dibagi dengan 2, nilainya adalah 2. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 atau 1/2 senilai dengan 2/4. Ya, semua materi tentang pecahan senilai sudah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap rajin belajar dan perbanyaklah berlatih soal. Tetap semangat, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.